Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya pada channel kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Harapan kami yang terbaik selalu buat saudara-saudari sekalian. Saat ini kita sudah memasuki hari Minggu yang kelima pada masa liturgi yang biasa. Dan pada hari Minggu ini, dari ketiga bacaan yang akan kita dengar, kita akan mendengarkan panggilan Allah. Pertama, terhadap Nabi Yesaya. Kedua, panggilan Allah terhadap Rasul Paulus. Dan dalam Injil akan kita dengar bagaimana Yesus Kristus memanggil para muridnya, Petrus dan teman-temannya. Kisah panggilan Yesaya dimulai dengan penglihatan yang luar biasa akan kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan. Dan Yesaya yang menyaksikan penglihatan ini merasa diri tidak pantas, karena seperti dia katakan, dia mempunyai bibir yang najis, dan juga dia tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Tetapi Tuhan meyakinkan Yesaya bahwa dia dapat disucikan, dan melalui malaikatnya yang membawa bara api, bibir Yesaya disucikan. Sehingga pada akhirnya Yesaya pun merasa yakin untuk menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Panggilan Paulus adalah panggilan dari benci kepada sayang. Paulus pada awalnya adalah orang yang sangat getol untuk mengejar, memenjarakan, menganiaya para pengikut Kristus. Namun Tuhan menangkap dia dan menjadikan Paulus menjadi rasulnya. Paulus bertobat. Paulus meninggalkan jalannya yang mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus, menjadi pewarta Injil Kristus itu sendiri, yang sudah dia imani sebagai Sang Juru Selamat dan Mesias. Petrus dan teman-temannya adalah nelayan, penjala ikan. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya sesuai dengan instruksi dari Tuhan, maka terjadilah keajaiban itu. Mereka memperoleh begitu banyak ikan. Dan Petrus yang menyaksikan mukjizat ini merasa diri tidak pantas, mengakui diri sebagai orang berdosa. Namun Tuhan meneguhkan hati Petrus dan teman-temannya bahwa mereka akan dijadikannya penjala manusia. Saudara-saudari terkasih, dari kisah-kisah panggilan nabi dan para rasul tadi, kita dapat melihat bahwa bila Allah memanggil, Dia tidak pertama-tama melihat apakah orang itu suci, apakah orang itu pintar, apakah orang itu kuat, dan sebagainya. Untuk Tuhan, kesediaan ini hal yang pertama-tama yang dibutuhkan. Walaupun orang merasa berdosa, walaupun orang merasa tidak sanggup, bahkan lawan atau yang sebelumnya musuh
bisa dipanggil oleh Tuhan kalau Dia menginginkan orang itu menjadi alatnya, menjadi pewarta kabar sukacitanya. Maka hal yang terpenting dalam panggilan Tuhan itu pertama-tama adalah orang mendengar panggilan Tuhan. Kemudian orang menyadari dirinya dan mengakui dirinya di hadapan Allah. Kesediaan itu adalah yang pertama. Kemudian orang rela bertobat, meninggalkan kemanusiaannya yang lama dan memberikan diri pada bimbingan jalan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah orang bersedia untuk mengikuti Tuhan. Artinya, bersedia untuk mengandalkan Tuhan. Dalam segala kelemahan, kekurangan, Tuhan akan melengkapi, karena bersama Dia segala-galanya akan menjadi mungkin. Saudara-saudari terkasih, kita semua juga dipanggil oleh Tuhan. Sejak kita percaya, sejak kita dipermandikan, maka kita juga sudah masuk dalam orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kita menerima panggilan Tuhan itu? Bagaimana kita melaksanakan tugas sebagai pewarta dari kabar sukacita Tuhan itu? Itu yang kita ingin wujudnya nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang penting, Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Dan kita dengan kesediaan diri kita akan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan Tuhan akan selalu mengutus, menyertai semua rasulnya, semua pewarta-pewarta kabar sukacitanya sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kita untuk maju, untuk menjadi pewarta-pewarta dari sukacita, kabar sukacita Tuhan. Dengan segala kemampuan, dengan segala bakat atau yang ada pada diri kita untuk kita sumbangkan bagi sebesar-besarnya kemuliaan dan kerajaannya. Saudara-saudara terkasih, sampai di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Damai sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa pada video berikutnya.